datang menyembah memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, sebab tahu Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah Raja, Dialah Raja. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia telah lahir bagi setiap kita. Dia datang ke dunia mau menyelamatkan kita. Mari sama-sama katakan, haleluya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi
kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa segala pergumulan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Saat kami tidak mampu berharap kepada manusia, kami hanya berharap kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Mari ajari kami Tuhan. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku
berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Sekali lagi, di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Sekali lagi katakan, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu Di waktu-Mu yang terbaik. di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Allah yang lahir menjadi manusia adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang kekal, Bapa yang perkasa, Raja damai, penasehat yang ajaib, Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang mengambil kendali atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh alam semesta, Allah yang memperhatikan keadaan kami, bahkan sampai hati kami yang paling terdalam, yang mungkin kami juga tidak ungkapkan kepada siapapun. Engkau mengerti dan mengenal kami, bahkan masa lalu kami yang Tuhan bereskan dan Tuhan ampuni Tuhan. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi Tuhan. Tidak ada satu perkara yang terlalu berat kami akan alami ketika kami sujud menyembah kepada Raja yang lahir itu, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sampai dengan hari ini, minggu kedua daripada bulan Desember. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Walaupun banyak kesesakan, banyak sukacita yang kami alami sepanjang tahun 2022, betapa Tuhan meluputkan kami, betapa Tuhan menghiburkan kami dan menguatkan kami untuk melaluinya. Saat ini kami mau duduk dia menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Curahkanlah roh pengenalan akan Tuhan saat ini. Curahkanlah hati yang haus dan lapar akan firman-Mu pada saat ini. Kenyangkanlah jiwa kami ya Tuhan. Sembuhkanlah jiwa kami. Bebaskanlah yang terbelenggu. Kuatkanlah, hiburkanlah, baharuilah kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami beri hormat untuk pemberitaan firman Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan, supaya roti yang kita makan diberkati olehnya, supaya air yang kita minum diberkati olehnya, tidak menjadi penyakit. Amin. Dan segala sakit penyakit kita boleh disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Ada berkat bagi orang yang menguduskan hari Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16.
Tema firman Tuhan pada bulan ini masih tetap, yaitu berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sama-sama. Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian membersihkan mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu jumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka." Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Hari ini temanya adalah berita kesukaan besar bagi semua bangsa. Apakah Natal itu sejarah? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita baca firman Tuhan tadi di dalam kitab Lukas itu 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19 dalam satu perikop itu, maupun dalam kitab Matius, saudara, dalam kitab yang lain. Bahkan dalam perjanjian yang lama sudah dituliskan bahwa berita kesukaan besar akan terjadi bagi seluruh bangsa, ya. Berarti termasuk bagi siapa? Bagi kita, ya. Makanya saya sebutkan di slide yang pertama, berita kesukaan itu, kelahiran Kristus itu bukan hanya bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, tetapi dikatakan bagi seluruh bangsa. Jadi kalau di muka bumi ini ada beribu bangsa, maka itu berita kesukaan besar itu bagi semua orang. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 2 bahkan dikatakan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita, bagi saudara dan saya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 32 bahkan disebutkan bagi kamu. Artinya berita kesukaan besar itu harus diterima secara pribadi. Amin, saudara. Amin. Katakan dulu kiri kanan, berita kesukaan besar itu bagi kamu. Yuk. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Supaya kita akan mengerti kenapa kita merayakan Natal. Apakah itu hanya sejarah saja, hanya legenda saja, atau apa, saudara? Kenapa orang Kristen akan begitu bersemangat ketika masuk bulan Natal? Pengen lagu Natal, ya saudara, ya. Pengennya ada pohon-pohon itu semua. Kenapa, saudara? Saudara harus bisa menceritakan itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam pembelajaran pada hari ini, kita akan buka Kisah Rasul 13 ayat 32. Mari kita akan buka firman Tuhan ini. Kisah Rasul 13 ayat 32. Apa yang dikatakan di sana? Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti ada yang tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Saudara, kita akan melihat nanti akan di sini bahwa Natal itu apa, saudara, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam kita baca dulu Ibrani 4 ayat 2. Ada banyak orang di seluruh dunia, sampai saat ini saya pikir tidak ada satu bangsa pun, satu orang pun di muka bumi ini yang tidak pernah mendengar yang namanya Natal, yang tidak tahu yang namanya artinya Natal. Natal itu adalah kelahiran siapa? Yesus. Tidak ada seorang. Tapi saudara,
kepada kebanyakan orang ada menyatakan bahwa firman berita kesukaan itu bagi dia ada yang menyatakan gak guna. Kenapa? Karena dia gak mengerti siapa bayi yang lahir itu. Dia pikir lahirnya biasa-biasa saja. Manusianya lahirnya biasa saja. Atau bahkan kepada Herodes, berita kesukaan besar itu justru membuat dia apa? Ketakutan. Takut disaingi. Ada raja baru, ya. Mari kita akan baca Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kepada siapa maksudnya? Tadi kita baca dalam Lukas 2 itu kepada siapa berita kesukaan itu pertama sekali? Kepada gembala-gembala itu, ya kan? Dikatakan karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti Tuhan memberitakan dari surga dari malaikat-malaikatnya kepada gembala-gembala pada waktu itu di Migdal Eder. Nah, kita lanjut ayat firman ini, 1-2-nya. Tetapi firman pemberitaan itu apa? Tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau engkau pada saat ini, saya pikir sudah puluhan bahkan ribuan Natal yang saudara hadapi. Betul gak saudara? Betul? Sepanjang umur kita? Iya, ribuan Natal saudara. Hanya saya ingin tanya atau saudara akan renungkan, apakah kita sampai saat ini, sampai di tahun 2022 ketika merayakan perayaan Natal, kita mengatakan berita Natal itu nggak ada guna, berita Natal itu hanya sejarah, atau apa saudara? Dan ternyata saudara, bagaimana kita menerima berita kesukaan itu berguna atau tidak adalah ternyata saudara, ketika firman itu disampaikan, ketika berita kesukaan itu disampaikan, itu harus kita terima dengan iman. Apa? Dengan apa? Iman. Ayat itu berkata tidak berguna. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Natal berbicara bahwa Allah turun menjadi manusia, tapi bukan dia berubah tidak menjadi Allah lagi. Waktu dia lahir itu dia tetap Allah. Amin. Amin. Dia tetap Allah dan selamanya dia tetap Allah saudara. Tetapi saudara, banyak orang melihat dia hanya sebagai manusia biasa saja. Kita tidak menerima dia sebagai Tuhan, tidak menerima dia sebagai juru selamat kita. Kita tidak mengerti kenapa dia harus lahir ke muka bumi. Kemarin saudara, di dalam Zoom ada bapak-bapak yang baru bergabung dari daerah Jawa sana saudara. Saya nggak usah sebut daerahnya. Dia masih, padahal sudah berumur usianya saudara, dia masih mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan. Saya harap umat yang kugembalakan jangan sampai masih bertanya apakah Yesus yang lahir itu Tuhan. Berita surga berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, maksudnya apa? Yang kedua kita lihat berita surga adalah Yesus lahir. Yang lahir itu asalnya dari surga. Karena waktu itu terbuka surga dan itu disaksikan saudara oleh mata banyak gembala-gembala di Migdal Eder. Itulah Natal pertama di muka bumi ini. Ya, mereka melihat dan mereka menuliskan di sini saudara. Lukas membantu menuliskannya, saudara, dalam kitab Lukas pasal yang kedua ini. Dan di situ dikatakan, surgalah yang mengatakan akan lahir seorang juru selamat. Sudah lahir, sudah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ya, bahwa Yesus yang lahir itu asalnya dari surga dan dialah jalan ke surga. Makanya ketika dia lahir, dia bertumbuh, saudara, dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena dia dari surga dan dia pemilik surga. Dan orang hanya bisa datang melalui dia, saudara.
Itu makanya kenapa Allah harus hadir menjadi manusia, supaya kita yang manusia ini tahu jalan ke surga itu. Karena Tuhan berkata, aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka itu karena dia tidak mau dalam pimpinan jalan Tuhan. Karena Tuhan selalu memimpin kita, ada firman-Nya, ada Roh Kudus-Nya yang selalu memimpin kita untuk tetap di dalam on the track. Kadang-kala melalui pergumulan dan persoalan rancangan-rancangan kita, Tuhan ganggu kita dengan masalah, dengan sakit penyakit. Supaya apa, saudara? Supaya kita tetap on the track, saudara. Amin, saudara. Supaya kita tetap dalam rancangannya Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan di dalam tangan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Lukas 2 ayat 9 itu menunjukkan Ia yang punya surga. Ketika malaikat itu sudah menyampaikan berita kesukaan, mereka bernyanyi, apa lagunya? Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu lagunya. Itu nyanyian dari surga, malaikat Tuhan, saudara. Dan kemudian saudara, mereka kembali ke surga. Dan itu makanya saudaraku yang terkasih, kalau kita merayakan Natal, saudara, seharusnya kita akan lebih bersemangat. Kenapa, saudara? Karena hanya di kekristenanlah yang disebutkan kita bisa melihat kelahirannya jelas. Saya mau sampaikan, kelahirannya jelas. Dan itu adalah nubuatan dari ribuan tahun yang digenapi, saudara. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Dan saudara, ada yang bertanya begini, ada anak sekolah minggu kita, remaja kita, bahkan saudara mungkin pernah berpikir, apakah betul tanggal 25 Desember Tuhan lahir? Ada yang tanya, saudara? Saudara pernah ditanya gitu, saudara? Betul nggak tanggal 25 Desember Tuhan hadir? Ya, saya mau sampaikan di sini, saudaraku, pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, menurut kalendernya Yahudi, dan itu berulang kali dengan bapak gereja yang zaman bukan hanya satu, dan banyak literatur disebutkan, itu disebutkan tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret, saudara, tahun kelima sebelum Masehi, ya. Dan menyebutkan, di situ disebutkan Gabriel memberitakan berita kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Pada waktu itu Maria sedang duduk, kemudian malaikat Tuhan datang ke rumahnya. Kalau saudara ke Israel, saudara akan bisa temui ada rumah di mana dikatakan malaikat Tuhan datang kepada dia, masih mereka pelihara, ya. Dan malaikat itu mengatakan, jangan takut, sebab engkaulah yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Maka ada benih Roh Kudus yang akan masuk di rahimmu, dan engkau akan melahirkan seorang anak, dan engkau harus menamakan dia siapa? Yesus. Ya, dan itu terjadi tanggal 25 Maret, saudara. Lalu 9 bulan setelah itu, pas jatuhnya tanggal 25 Desember. Jadi saudara, 25 Desember bukan kelahiran Dewa Matahari, bukan pagan. Pagan itu artinya tradisi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, tradisi dunia. Tapi banyak tulisan-tulisan sejarah, bapak-bapak gereja kita menyebutkan memang tepat tanggal 25 Desember. Jadi saudara harus bisa jelaskan itu sejarah-sejarah, amin. Supaya jangan saudara, kenapa tanggal 25? Kita nggak pernah tiap tahun itu beda-beda tahunnya, tanggalnya dan bulannya, betul? Nggak pernah, tetap Desember, Desember ya Desember, nggak pernah berubah jadi Maret, jadi April, ngerti saudara ya? Itu kenapa? Ada bukti sejarahnya. Jadi kalau Yesus lahir ada sejarahnya, ada yang menyaksikan. Yesus mati juga ada sejarahnya, ada yang menyaksikan, dicatat tuh. Siapa yang menghukum, tanggal berapa di Romawi, itu ada itu sampai sekarang, saudara. Siapa yang tugasnya memukul, siapa yang tugasnya menyiksa, siapa yang menanggalkan jubah Yesus, siapa yang kasih itu kan secara kenegaraan, saudara.
Jadi Allah yang kita sembah itu benar-benar mati, ada dan mati. Tapi bukan ketika dia mati langsung bukan jadi Allah, no, kedagingannya. Lalu ketika dia bangkit, ada yang menyaksikan? Ada, saudara. Ketika dia bangkit, kemudian minimal dikatakan ada 500 orang memperhatikan dia, ketemu secara fisik kepada Tuhan. Ya, di antaranya Maria, ya, di antaranya juga murid-murid Yesus yang kita kemarin belajar, sedang mereka menjala kembali kepada hidupan yang lama dan sebagainya. Ketika Yesus naik ke surga juga ada yang memperhatikannya, saudara, melihatnya saksi mata. Nah, oleh sebab itu Natal juga begitu, saudaraku, ya. Natal juga demikian, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, kelahiran Yesus itu disebutkan dalam sejarah Yahudi disebutkan, mereka ada nama bulannya, ya. Namanya dalam bulan Kislev tanggal 25 tahun 3757, dan itu sama dengan kalender Romawi. Kita kan pakai kalender Romawi, betul? Angka kita itu angka Romawi. Angka 1 begini, angka itu tulisan Romawi, ya. Yaitu tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Dan ini bersamaan dengan namanya di Israel sampai sekarang, namanya Hari Raya Hanukkah. Hari Raya Hanukkah itu artinya adalah adanya cahaya dalam kegelapan. Nah, di situ nanti kita akan mengerti kenapa muncullah mulai nanti tradisi pohon terang, ya. Tradisi ada lampu-lampu seperti itu, saudara, menorah. Itu namanya menorah, saudara. Jadi bentuk lilin di Israel itu seperti itu, saudara. Makanya kenapa di gereja-gereja gitu bentuknya, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab itu saudara jangan lagi ketika engkau merayakan Natal, ketika engkau merayakan hari kenaikan Tuhan, kematian Tuhan, itu sebagai sejarah. Kalau kita hanya mengatakan itu sebagai legenda, sebagai sejarah, maka dikatakan seperti dalam Ibrani 4 ayat 2, itu sebenarnya kita tidak beriman bahwa dia adalah Tuhan. Dan kalau kita tidak beriman dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, makanya hidup kita nggak berubah, saudara. Seharusnya ketika seseorang itu jumpa dengan Yesus, ketika gembala itu jumpa dengan Yesus, ketika maju itu jumpa dengan Yesus, ketika siapapun jumpa dengan Yesus, pasti ada perubahan. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau sampai dengan pada saat ini, saudara, hidupmu tidak pernah mengalami perubahan, perlu tanda tanya. Sudah lahirkah Yesus? Apakah engkau menerima dia itu sebagai legenda, hanya seperti sejarah saja? Atau, saudara, kita benar-benar mengatakan, puji Tuhan, aku memiliki Allah yang lahir, yang turut merasakan sebagai manusia. Aku walaupun tidak melihat, tidak hidup di zaman itu, tapi ada catatan-catatan sejarah yang menyaksikan bagiku dan aku beriman. Dia itu adalah Allah Juru Selamat. Seperti firman Tuhan tadi, berita kesukaan itu disampaikan kepada semua bangsa, juga kepada kamu. Bilang dulu, berita kesukaan itu bagi kamu juga. Amin, saudara. Nah, Yesus yang lahir itu, yang dari surga itu, yang pemilik surga itu, yang kembali ke surga itu, dan akan membawa umat yang percaya kepadanya, yang menyembah kepada, yang menjaga, memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Yaitu di situ dikatakan berita kesukaan itu, Juru Selamat telah lahir, yaitu Kristus Tuhan. Lalu banyak orang, termasuk orang Kristen, ya, yang masih berkata, kapan Yesus disebut Tuhan? Dia nggak pernah bilang dia siapa, dia adalah Tuhan. Siapa bilang, saudara? Mari kita akan baca saat diantaranya dalam perjanjian yang lama, Yesaya 43 ayat 3 dan 11. Tolong kita tampilkan ini, yuk. Yesaya 43 itu dari zaman perjanjian yang lama, saudara. Itu sudah disebutkan, dan Tuhan katakan, akulah Juru Selamat. Kenapa? Perkataan Juru Selamat itu digenapi di perjanjian baru melalui Yesus. Dan kita akan mengerti ketika yang ngomong itu, akulah Juru Selamat, itu adalah Yesus yang ngomong. Yuk. Yesaya 43 ayat 3. Ayat 3, sama-sama, 1, 2 ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Siapa? Juru Selamatmu. Jelas di sini katakan bahwa Yesus yang disebutkan dalam Lukas 2
ayat 11 itu berkata di dalam perjanjian lama, dalam nubuatan dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, Tuhan yang Maha Kudus, Juru Selamat, saudara. Terus, Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 11. Ayo kita baca ayat 11. 1, 2 ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang ngomong siapa? Tuhan. Siapa? Yesus. Karena yang juru selamat, nanti dia akan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, maka dia berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa? Karena sudah diperkenalkan jauh sebelumnya. Dan Tuhan berkata, Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayo. Itu adalah kesaksian murid-muridnya ketika berbicara di depan bangsa non-Yahudi. Ya. Jadi siapa yang berkata aku, berarti orang yang berkata itu. Betul nggak saudara? Tidak, bukan kata ganti orang. Ya. Oke, kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu makanya saudara harus berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bukan nama yang lain, ya. Itu makanya dikatakan di kolong langit ini. Karena berita itu adalah bagi semua bangsa. Itu makanya kenapa semua bangsa harus dengar berita dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan itu hanya diberikan di dalam Dia. Hanya di dalam nama Yesus yang disebutkan Dia penasehat ajaib. Hanya kepada Dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Hanya di dalam nama Yesus dikatakan Dia Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Kenapa? Karena Dialah Allah itu sendiri, saudara, yang merupakan Juru Selamat kita. Mari kita akan baca juga di dalam kitab Yesaya 45 ayat 15 dan 21. Ya, 1, 2 ya. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Ya, ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu kala? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain kecuali. Ya, jadi saudara, perbahandaran saudara akan firman Tuhan untuk menjelaskan bahwa Kristus adalah Tuhan seperti dikatakan malaikat. Saudara harus hafal ini dan saudara bisa ceritakan tentang imanmu. Amin. Ya. Lalu ketika saudara akan baca dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4. Ketika Yesus belum memulai pelayanannya, tapi dia doa puasa, lalu dia dicobai oleh iblis. Dia memperkenalkan dirinya kepada iblis bahwa hei, kau itu harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya kan kita ngerti yang ngomong itu kan, yang dicobai itu siapa? Tuhan Yesus. Dia mengatakan hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Jadi dia sedang menunjukkan aku ini Allah. Kau harus menyembah aku. Kan dikasih lihat tuh semua alam semesta kan. Nah saudara, sebab itu jangan lagi imanmu ketika engkau merayakan Natal, engkau mengatakan, betul nggak Yesus itu Tuhan ya? Betulkah dia Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Yang diurapi artinya ada kuasa. Dalam kitab Yesaya dikatakan besar kekuasaannya, kekal selamanya. Dan kekuasaannya dari awal sampai dengan akhir. Amin saudara. Lalu yang ketiga, berita kesukaan besar harus kita mengerti. Karena dia, Allah itu harus datang dan mau menyelamatkan manusia, maka dia juga harus hadir melalui manusia. Maka dia juga harus lahir secara manusia.
Manusia lahir dari saudara? Saudara lahir dari siapa? Dari rahim ibu. Makanya saudara, Tuhan melihat siapa ini yang cocok. Maka dipilihlah Maria yang pada waktu itu, zaman itu, dialah orang yang tepat. Karena pada waktu itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Jadi Maria itu bukan sembarangan dipilih, saudara. Dia dikatakan hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup rendah hati. Apa buktinya? Ketika beban itu dikasih sama dia, dia hanya ngomong, aku ini hamba Tuhan, jadilah padamu. Itu orang yang benar-benar taat, benar-benar tunduk. Apapun yang Tuhan lakukan, is okay lah, pasti yang terbaik. Dia berani menanggung resiko. Yusuf juga demikian, saudara. Jadi bukan sembarangan Tuhan memilih Maria dan Yusuf. Hanya saja, saudara. Nah ini, hanya saja. Ya, berita kusukan besar, hanya saja. Bukan Maria atau Yusuf yang kita sembah. Amin. Bukan Maria dan Yusuf yang kita sembah. Kenapa, saudara? Ya, hanya di dalam nama Yesus saja yang kita sembah. Ya, kenapa? Karena di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 37 sampai dengan 38, ayat 46 sampai dengan 47, atau kita baca saja. Ya, jadi supaya saudara akan mengerti bahwa memang Maria dan Yusuf dikasih karunia untuk melahirkan Yesus, tapi bukan dia sosok yang harus kita sembah. Ya, ya kita baca Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Ayo. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa apa saja. Bisa dia tiba-tiba lahir, tapi kan dia mau menjadi manusia. Proses kemanusiaan harus dilakukan. Terus ayat 38. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lihat, Maria tahu bahwa dia dipilih menjadi ibu Tuhan yang akan memimpin bangsa Israel dan seluruh bangsa menjadi juru selamat. Tapi dalam kitab ini pernyataan Maria dikatakan, aku ini apa? Hamba Tuhan. Amin ya. Hamba Tuhan, artinya dia juga menyembah Tuhan. Kita baca ayat 47, 46 dan 47. Yuk. 1, 2 ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lihat, Maria yang berkata, ketika berita itu sudah disampaikan, dan pada waktu itulah dikatakan 25 Maret konsepsi terjadi di dalam perutnya. Ya, benih ilahi ada, tapi bukan karena hubungan suami istri, bukan, tapi karena Roh Kudus yang hadir di sana. Dan saudara dikatakan ini adalah pujian Maria, dan dia berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Maria menyebutkan jiwanya memuliakan Tuhan. Kenapa kita memuliakan Maria? Tidak boleh. Amin, saudara. Ya. Lalu dia katakan, jiwaku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu sebagai pernyataannya bahwa aku ini manusia biasa. Aku ini hanya manusia yang dikasih karunia Tuhan. Tapi sebenarnya dia mau katakan, jangan sembah aku, tapi manusia salah kaprah. Dan dia katakan, Allah juru selamat. Amin, saudara. Jadi berita kusukan besar kita harus tahu, memang melalui kasih karunia kepada Maria, tapi hanya Tuhan saja yang harus disembah. Bukan Maria, bukan Yusuf, bukan dan orang-orang kudus yang lain. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita sampai pada kesimpulan. Kalau gitu, ada yang bertanya juga di Zoom, kenapa kita harus merayakan Natal? Karena saudara, kita baca 2 Timotius 2 ayat 8. Ayo, 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Irenaeus, salah satu bapak gereja, menuliskan dalam bukunya, ya, Adventus Hereses, yang menyebutkan
yaitu pada tahun 180 Masehi, bahwa pembuahan bayi Yesus Kristus terjadi pada tanggal 25 Maret dan ia disalibkan pada tanggal yang sama. Makanya nanti kita Paskah adalah di bulan 4, antara Maret dan April, seperti itu ya. Dikondisikan nanti dengan tahun Romawi. Jadi saudara, kenapa kita merayakan Natal? Karena saudara, berita kelahiran Yesus adalah mencakup juga kita mengerti kenapa dia lahir, yaitu dia harus mati. Dia lahir itu untuk mati, menebus dosa kita. Dia lahir itu ada visi yang dia emban, saudara. Jadi kelahiran saudara juga ke muka bumi ini ada visi Tuhan bagimu. Amin. Harus diselesaikan, membawa jiwa-jiwa keluargamu dalam Tuhan, ya. Dan dikatakan berita kematiannya juga diberitakan pada waktu kita sedang merayakan Natal. Makanya dia katakan pujian tadi kan, dia lahir untuk kami, terus dia mati, kan gitu. Ayat itu berkata, dia yang mati bagi kita, yang sudah dilahirkan. Natal juga berbicara Injil yang utuh tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali. Itu makanya kalau dalam liturgi, tidak pernah liturgi itu hanya kelahiran Yesus. Saudara perhatikan nggak? Tapi juga nubuat, tetapi juga kedatangan, tapi juga penggenapan janji Tuhan dan kedatangan Tuhan. Kenapa kita merayakan Natal? Karena itu juga adalah tradisi surgawi. Amin, saudara. Amin. Jadi Natal itu kita rayakan untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang perlu juru selamat. Dan juru selamat itu sudah ada, sudah lahir bagi kita, sudah menyelesaikan tugasnya. Tinggal kita menantikan. Ini masa yang terakhir, masa zaman anugerah, di mana setiap orang, kenapa kita harus gereja? Kenapa kita harus doa? Kenapa kita harus komsel? Adalah untuk mengingatkan kita untuk selalu di dalam kasih Tuhan. Karena tinggal satu lagi dia akan genapi, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Itulah berita Natal. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, apakah makna Natal bagimu hanya sejarah? Kita baca kembali dalam Ibrani 4 ayat 2. Saya baca itu dalam firman Allah yang hidup, berkata begini. Karena berita yang indah ini, berita mengenai keinginan Allah untuk menyelamatkan kita, telah disampaikan kepada kita sama seperti kepada orang-orang yang hidup pada zaman Musa. Tetapi berita itu tidak ada faedahnya bagi mereka, sebab mereka tidak percaya. Mereka tidak menerima berita itu dengan iman. Nah, kita baca Ibrani 4 ayat 3 di bawahnya. Apa akibatnya kalau kita merayakan Natal sana sini, tetapi itu hanya sebagai perayaan, tapi kita tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayat ini berkata bahwa kita tidak akan masuk ke tempat perhentiannya Tuhan. Maka akan sia-sia saudara hidupmu, saudara. Yuk kita baca yuk. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Artinya saudara, kalau kita tidak menerima kabar sukacita itu dengan iman kita, kita beriman bahwa dia sudah lahir, apa yang dicatatkan di Alkitab itu ya benar adanya, bahwa dia bahkan dia mati bagi kita ya adanya, dia bangkit bagi kita ya adanya, dia naik ke surga dan akan datangkan iya, dan itu adalah iman. Itu baru kita akan masuk ke tempat perhentian. Tapi kalau kita mendengar berita firman Tuhan itu tidak berguna bagi kita, maka ayat ini berkata kita pun tidak akan masuk ke tempat perhentian. Kita pun tidak akan mengalami kasih karunia yang Tuhan sudah berikan yang begitu besar bagi semua bangsa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Joy to the world, the Savior is. Let man exalt and joy. What will stand forth from hills and plains? Repeat the shouting joy, repeat the shouting joy, repeat the shouting joy. Kita nyanyi bahasa
Indonesianya semuanya. Kesukaan bagi dunia padamu telah datang, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembira, dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Kami hendak menyambut kesukaan besar yang Tuhan sudah karuniakan bagi semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia dan termasuk kepada setiap kami secara pribadi. Kami bersyukur bahwa Allah turun menjadi manusia dan memimpin kami hari lepas hari dalam kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami apa yang Tuhan mau kami kehendaki dan bagaimana berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya iman kami bertumbuh semakin lagi lebih dalam di dalam perayaan-perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk.